Kepada yang terhormat Ketua Umum RAB Bapak Haji Agus Winarno Esa, disilakan. Boleh berikan tepuk tangan Ibu Bapak hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, seluruh saudara-saudaraku relawan anak bangsa yang hadir pada siang hari ini, tentunya sebelum saya menyapa atau memberikan sepatah dua patah kata, tentunya kita akan mengadakan deklarasi relawan anak bangsa Kabupaten Ciamis terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seluruh relawan anak bangsa yang hadir pada siang hari ini, akan saya bacakan deklarasi terlebih dahulu supaya nanti deklarasi ini bisa dipahami secara lahir maupun batin. Saya bacakan, tolong nanti diikuti secara bersama-sama. Saya berharap kepada Bapak Ibu semua berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami relawan anak bangsa dengan sepenuh hati, jiwa dan raga siap mendukung dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. Dua, kami relawan anak bangsa senantiasa mengikuti instruksi Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang selalu mengedepankan persatuan Indonesia untuk bersikap baik, tidak menyerang, tidak menghujat, dan tidak menyebarkan hoax. Tiga, kami relawan anak bangsa sebagai pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran senantiasa mendukung dan menjaga agar pemilu berjalan damai, jujur dan adil. Kami relawan anak bangsa sebagai pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya tadi adalah deklarasi untuk sepakat kita menghadapi pesta demokrasi yang insya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Yang saya hormati kakanda saya, saudara saya, Pak Yanak Diputra. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat Tim Kampanye Daerah Kabupaten Ciamis dan kebetulan juga sebagai Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Ciamis sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati saudaraku, kakandaku, Wakil Ketua Dewan Pembina Relawan Anak Bangsa Pusat, Bapak Agus Wibowo berserta istri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sedikit saya cerita, wakil pembina saya ini adalah kakak kandungnya Ibu Yuliati Sigit Prabowo. Jadi kakak kandungnya Ibu Kapolri dan kakak iparnya Bapak Kapolri kita. Pak Kapolrinya netral, tapi keluarganya boleh berpolitik ikut relawan anak bangsa. Yang saya hormati saudara-saudaraku Partai Koalisi Indonesia Maju, hadir dari Partai Golkar, Gerindra, Gelora, PSI, PBB, apalagi Demokrat, luar biasa. Yang saya hormati seluruh pengurus relawan anak bangsa 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis ini yang sudah hadir luar biasa. Tak lupa yang saya sayangi, saya cintai, saudaraku, kebetulan namanya sama dengan saya, Mas Agus. Kalau saya Mas, kalau ini Kang Agus, Ketua Relawan Anak Bangsa Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati saudara-saudaraku, organisasi masyarakat, seluruh tamu undangan. Di sini ada pemuda Pancasila, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung dan hadir di deklarasi relawan anak bangsa ini. Dan juga yang saya hormati sesepuh saya, orang tua saya yang tidak mengenal lelah dari dulu. Saya memanggil beliau Abah Domo, yang usianya walaupun sudah berlanjut tetapi jiwanya masih 21 tahun. Tak lupa yang saya hormati saudara-saudaraku senior dari PPIR Partai Gerindra yang sudah hadir diwakili oleh sesepuh saya. Yang saya hormati juga adik-adikku, tokoh milenial yang cantik-cantik luar biasa. Insya Allah kalau Ciamis sudah milenialnya turun, insya Allah Prabowo Gibran akan menang. Tak lupa yang saya hormati Al-Muharram Bapak Ustadz Nurdin. Beliau sebagai pembina saya, dan kemarin saya tanya kepada beliau, karena beliau itu adalah ketua MUI di mana itu? Panumbangan. Makanya saya tanya, MUI itu mau kampanye di DIS enggak kira-kira? Kalau tidak ada lambangnya Garuda, bisa Mas? Ya, berarti besok doa. Saya begitu dengan beliau. Yang saya hormati saudara-saudaraku semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita telah diberi rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara
deklarasi dan konsolidasi relawan anak bangsa Kabupaten Ciamis dalam rangka menjemput kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, tentunya bangsa dan Indonesia ini sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tentunya kita sebagai anak bangsa, sebagai warga masyarakat Indonesia, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk memilih pemimpin-pemimpin kita yang sudah ada, yaitu 3 pasangan yang sudah disahkan oleh KPU RI kita. Pada dasarnya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, 3 calon ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Nomor 1 baik, nomor 2 baik, nomor 3 baik. Tetapi insya Allah menurut relawan anak bangsa, dari yang baik-baik ini yang terbaik adalah Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Jadi semua calon itu baik karena semua putra terbaik bangsa. Maka dari itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku relawan anak bangsa Kabupaten Ciamis, mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang bermartabat. Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang elegan. Insya Allah kalau seluruh pendukung Prabowo Gibran melakukan kampanye atau penggalangan massa dengan cara-cara yang tadi saya utarakan itu, insya Allah masyarakat yang masih bimbang maupun masyarakat yang belum menentukan pilihannya, insya Allah akan berbondong-bondong tanggal 14 Februari nanti akan memenangkan dan mencoblos Prabowo Gibran. Bapak Ibu sanggup memenangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara santun? Alhamdulillah. Jadi begini Bapak Ibu, kita itu tinggal menggalang kekuatan massa sebanyak mungkin, tapi dengan cara-cara yang santun. Kenapa saya selalu katakan santun, santun, santun? Karena posisi Prabowo Gibran dari 11 lembaga survei yang sudah merilis hasil surveinya itu semuanya memenangkan pasangan Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Jadi tinggal kita menjaga, tetap bekerja keras, yakinkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis bahwa yang terbaik dari yang baik-baik ini adalah Prabowo Gibran. Jadi jelas, saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu siapa Pak Prabowo, siapa Mas Gibran. Pak Prabowo ini adalah kekuatan bangsa Bapak Ibu, sedangkan Mas Gibran ini adalah
harapan bangsa. Kenapa Pak Prabowo ini sebagai kekuatan bangsa? Karena beliau adalah sosok pemimpin yang sangat luar biasa menurut saya. Pak Prabowo ini banyak dicaci, banyak diremehkan orang, banyak direndah-rendahkan orang, tetapi beliau adalah seorang patriot sejati, seorang pemimpin sejati, makanya beliau tidak pernah membalasnya. Ini wajib ditiru. Pak Prabowo itu sudah sekarang ini menurut saya luar biasa, Bapak Ibu. Sudah direndahkan, sudah difitnah, sudah dicaci, tapi beliau tetap berjalan terus tanpa harus membalasnya. Luar biasa Pak Prabowo itu. Bapak Ibu lihat debat terakhir, lihat debat terakhir gak kemarin Bapak Ibu yang ketiga? Bagaimana Pak Prabowo dikasih nilai oleh calon yang lain. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya saya juga ikut miris. Hati, pikiran dan batin saya ikut menangis. Kenapa? Begitu luar biasa pengorbanan Bapak Prabowo selama ini untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pak Prabowo berkorban demi bangsa dan negara ini sudah sejak dulu Bapak Ibu. Bukan waktu mau nyalon presiden saja. Banyak rakyat atau warga Indonesia yang diselamatkan Bapak Prabowo pada waktu itu. Contohnya apa? Pak Prabowo pernah menyelamatkan TKW kita yang akan dihukum gantung oleh pihak luar negeri, tetapi alhamdulillah diselamatkan oleh Pak Prabowo, Bapak Ibu. Bagi Pak Prabowo, nyawa rakyat Indonesia sangat berharga, walaupun itu hanya satu orang, itu bagi Pak Prabowo. Maka pada waktu itu ada seorang pegawai kita di luar negeri yang akan dihukum gantung, tetapi alhamdulillah bisa diselamatkan oleh Pak Prabowo dan bisa kembali kepada keluarganya kembali. Itu adalah contoh kecil yang diperbuat oleh Pak Prabowo. Banyak sekali demi memajukan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, Pak Prabowo menghimpun seluruh kekuatan muda, disekolahkan di luar negeri Bapak Ibu, supaya generasi muda ini menjadi bibit-bibit yang baik, bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita untuk menuju bangsa Indonesia yang lebih maju lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saudara-saudaraku, dan Pak Prabowo sangat luar biasa. Semenjak 4 tahun ini memimpin Kementerian Pertahanan. Ini juga perlu saya jawab, karena pada waktu debat tidak ada waktu. Wajib hukumnya sebagai relawan beliau meluruskan kepada seluruh masyarakat dan khususnya masyarakat Kabupaten Ciamis ini. Ketika debat dikatakan bahwa Pak Prabowo ini memimpin Kementerian Pertahanan dikasih nilai 5 dan 1. Artinya begini, memberi nilai Pak Prabowo 1 itu karena 11 dari 100. Artinya ini sangat menyakitkan bagi saya. Kenapa? Karena saya paham betul bahwa saya dengan saudaraku Ketua Forum Kader Bela Negara, ini Sekjen Relawan Anak Bangsa Pusat, Pak Angga Ardian, lupa saya tadi, jadi agak ini ya. Dan kebetulan beliau adalah Ketua Umum Forum Kader Bela Negara Republik Indonesia. Maka saya terangkan
ketika memberi nilai Pak Prabowo 5 dan 1 itu sangat menyakitkan. Saya sangat mengerti apa yang dilakukan Bapak Prabowo selama kurang lebih 4 tahun ini memimpin Kementerian Pertahanan. Bapak Ibu, sedikit saya terangkan Bapak Ibu, selama Bapak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, militer kita, kekuatan militer kita, TNI kita terbaik se-Asia Tenggara Bapak Ibu. Dan perlu saya jelaskan, saya sedikit saya terangkan Bapak Ibu, militer dan kekuatan pertahanan kita terbaik nomor 13 dunia Bapak Ibu. Bayangkan itu, mosok dikasih nilai 5,1. Militer Indonesia sangat ditakuti oleh Asia karena terbaik se-Asia. Mosok kayak begitu dikasih nilai yang tidak pantas. Tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap kita harus mansobaroh dofiroh, kata Pak Ustadz Nurdin itu. Harus sabar, barang siapa sabar pasti disayang Allah. Jadi selalu Pak Prabowo itu sabar. Beliau setelah debat, sudahlah Mas, tidak usah ngurusin itu, biarkan rakyat yang menilai. Yang terpenting mari kita berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itulah Pak Prabowo. Banyak black campaign sekarang. Pak Prabowo melanggar HAM, Pak Prabowo penculik, isu dinasti sekarang disebar di mana-mana itu Bapak Ibu. Saya terangkan Bapak Ibu, ketika ada black campaign yang menyatakan bahwa Prabowo itu adalah penculik, Prabowo itu adalah pelanggar HAM, itu adalah bohong dan fitnah itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah percaya dengan hal-hal yang kayak begitu. Itulah Pak Prabowo. Lah Mas Gibran Raka Buming Raka ini juga perlu saya jelaskan, karena untuk di Jawa Barat ini kayaknya dengan Mas Gibran itu bagaimana. Lah setelah saya jelaskan ini nanti, mohon kepada saudara-saudaraku relawan anak bangsa ini untuk menyebarluaskan ke sanak saudara, tetangga dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis. Siapa Mas Gibran? Saya kenal persis dengan Mas Gibran Bapak Ibu. Beliau adalah sahabat saya. Bahkan beberapa bulan ini keliling-keliling kemana-mana saya mendampingi beliau langsung. Jadi sedikit saya terangkan tentang Mas Gibran. Mas Gibran ini adalah sosok muda yang kreatif dan inovatif. Dan yang saya ansungi jempol Mas Gibran itu adalah orang yang sangat santun. Sangat santun Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau ada waktu atau barangkali hari Sabtu besok insya Allah, kalau tidak ada aral melintang, ayahanda tercinta Habib Lupi itu akan mengadakan dzikir bersama di gedung ini juga, di gedung Islamic Center hari Sabtu besok itu insya Allah mudah-mudahan Mas Gibran bisa hadir dan Bapak Ibu bisa mengenal persis siapa Mas Gibran. Jadi Mas Gibran ini adalah sosok muda yang sangat luar biasa, yang mampu mewakili para kaum muda maupun kaum milenial yang ada di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Jadi Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo itu tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu. Jadi ada proses yang sangat luar biasa yang harus dilalui, yang sangat pelik sekali. Tetapi alhamdulillah barangkali ini sudah jalannya Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak berliku-liku tapi tetap masih menjadi calon wakilnya Presiden Bapak Prabowo. Jadi hampir 27 kecamatan yang ada di Ciamis ini ketika dulu
Saya itu mendorong Pak Herdiat dan Pak Yana ini saya injak semua di sini. Makanya saya berdiri di sini meyakinkan kepada Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir tentang di Ciamis ini. Saya mendengar dari beberapa partai koalisi kita, dan perlu saya terangkan ke Bapak Ibu supaya panjenengan semua, Bapak Ibu semua tidak bertanya-tanya arah politiknya saudaraku, kakakku, orang tuaku Herdiat Sunarya. Pasti panjenengan nunggu-nunggu itu, yang saya dengar informasi itu. Percayalah sama saya, namanya Herdiat dan Yana, haye tetap istiqomah Prabowo Gibran. Sebelum saya tutup, ada isu satu lagi yang belum saya ini, tentang dinasti. Nah, ini yang perlu, ini dinasti. Di dalam demokrasi kita tidak menganut sistem dinasti, Bapak Ibu. Kalau ada yang menyerang Mas Gibran tentang dinasti, itu salah besar. Karena di dalam demokrasi kita tidak menganut sistem dinasti. Demokrasi itu tidak ada. Karena apa? Entah itu anaknya presiden, entah itu anaknya bupati, entah itu anaknya gubernur. Ketika orang-orang calon-calon ini dipilih langsung oleh masyarakat, itu namanya bukan dinasti. Itu proses demokrasi. Nah, ini harus karena selembaran sekarang Pak Yana banyak beredar bahwa Prabowo ini penculik, Prabowo ini adalah pelanggar HAM, Mas Gibran ini dinasti. Di dalam sistem demokrasi kita tidak ada sistem dinasti. Yang ada adalah pilihan langsung, jujur dan adil. Anak siapapun, putra siapapun, ketika itu adalah dipilih rakyat, itu sah secara demokrasi. Ya, gitu ya. Nanti putranya Pak Yana mau nyalon wakil dikira dinasti. Padahal menang atau kalah, terpilih atau tidak, kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Begitu saja Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya berharap kepada Bapak Ibu, mari kita ciptakan pesta demokrasi yang kondusif, pesta demokrasi yang banyak senyum, pesta demokrasi yang jadi ini pestanya rakyat, jangan bersih tegang, dibikin enjoy saja, tidak usah berpaseak masing-masing. Kedua, mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun, yang baik dan yang elegan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya akhiri, berdiri dulu, yel dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau kata ahli saraf, duduk, berdiri, duduk, berdiri, kita sehat. Saraf kita akan sehat. Kalau saya sebut Prabowo presiden, kalau Prabowo Gibran menang satu putaran. Siap semuanya? Sekenceng-kencengnya. Prabowo! 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 Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Prabowo Gibran. Alhamdulillah. Monggo. Terima kasih. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.